Halo guys, kembali lagi bersama saya Adrian Licau. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi Tailwind CSS menggunakan NPM. Nah, pertama tentunya kalian harus melakukan instalasi untuk NPM-nya ya. Biasanya kalau kalian sebelum menginstal NPM itu kalian hanya perlu menginstal Node.js. Jadi ketika kalian menginstal Node.js, otomatis NPM itu sudah terbawa ya. Untuk mengeceknya kita bisa pakai terminal. Kita ketik npm minv. Nah, jika kalian sudah menginstal npm, nanti akan muncul seperti ini. npm minv saya pakai yang versi 8.19. Oke. Nah, pertama kalian pergi ke halaman tailwindcss.com, pilih get started. Nah, di sini kalian diarahkan ke bagian instalasinya Tailwind CSS. Nah, untuk kali ini kita menggunakan npm ya. Jadi untuk instalasi npm sebenarnya udah ada cara-caranya, kita bisa ikutin. Tapi sebelum itu saya mau persiapkan dulu untuk foldernya. Di sini saya sudah membuat sebuah folder Tailwind CSS with npm. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi saya buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita udah diarahin ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya mau melakukan setup untuk npm-nya ya. Jadi saya mau menggunakan npm init min y gitu. Jadi kita melakukan inisiasi. Oke, otomatis di sini kita dibuatkan untuk package.json ini. Nah, oke. Selanjutnya, kalau kita udah melakukan inisiasi ya, di sini kita akan melakukan instalasi npm. Instalasi Tailwind CSS, sorry. Untuk instalasi Tailwind CSS-nya, kita bisa melakukan npm install atau bisa menuliskan npm ini saja. Min development maksudnya Tailwind CSS. Jadi menggunakan seperti ini kayaknya. Oh ya betul. Tailwind CSS kita enter aja, otomatis dia akan menginstal. Kita tunggu saja. Oke, sudah terinstall di sini. Kita bisa cek di bagian package.json. Ada Tailwind CSS, yaitu versi 3.3.2 ya. Nah, otomatis di sini juga ada node modul, package log.json, kita abaikan saja. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan npx ya, atau inisiasi Tailwind CSS-nya. Inisiasi Tailwind CSS, jadi kita ketik saja di sini npx Tailwind CSS init. Nah, kita tunggu. Nah, di sini otomatis kita akan dibuatkan untuk tailwind.config.js-nya. Tuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita harus melakukan konfigurasi path-nya. Jadi, konfigurasi path ini maksudnya supaya Tailwind itu tahu mana file yang dia mau styling gitu. Contohnya kita punya file HTML atau JS, kita nggak inisiasi ke tailwind.config ini, otomatis Tailwind itu nggak tahu gitu. Jadi untuk melakukannya sebelumnya kita bikin dulu ya di sini. Saya bikin sebuah folder src, di dalamnya berisi index.html seperti ini. Nah, ini kita pakai HTML standar kayak gini. Nah, kita mau inisiasi pakai HTML ini yang di dalam src. Caranya gampang. Kalian hanya perlu menuliskan, kita masuk ke dalam folder src,
terus kita cek semua folder di dalamnya, kita cek semua filenya yang berekstensi HTML atau JS. Nah, jika kalian punya file lain selain HTML atau JS, kalian tambahkan saja di sini, misalnya PHP atau apa gitu, kalian tambahkan di situ. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita membuat Tailwind Directive untuk CSS. Nah, Tailwind Directive ini adalah semacam input untuk CSS-nya. Jadi kita buat saja di sini, kita bikin di dalam src juga, yaitu input.css gitu. Ini penting ketika kalian menggunakan Tailwind CSS. Nah, di sini saya membuat pertama adalah tailwind.base, terus tailwind.utilities. Selanjutnya saya buat untuk Tailwind Directive. Komponen maksudnya, sorry. Tailwind komponen. Oh ya, ini seperti ini ya, untuk dicontoh seperti base komponen utilities, tapi saya tidak urut, nggak masalah ya. Oke, ketika sudah siap semua ya, kita tinggal melakukan compiling gitu. Compiling dari si input.css, kita bikin sebuah output.css gitu. Nah, caranya gitu, kita pertama cari dulu input.css. Kita kan punya nih input.css ini. Nah, kita mau bikin output.css, nanti bakal ada folder di sini, distribusi ya. Kita singkat aja di disk gitu. Nah, jadi ada folder baru yang berisikan output.css. Nah, output.css itu adalah hasil compile dari Tailwind CSS yang nantinya digunakan atau disambungin ke HTML yang kita punya. Oke, jadi saya langsung aja npx Tailwind CSS min i atau inputnya kita ngambil dari src, terus input.css. Nah, selanjutnya untuk outputnya kita bikin di sini disk, otomatis kita nanti dibuatkan folder disk, terus output.css, kita enter. Oke, rebuilding udah selesai nih. Nah, kita lihat di sini kita punya folder baru namanya disk berisi output. Nah, kalau kita buka di sini, ini adalah hasil generate dari si Tailwind-nya. Nah, ini penting karena output.css ini yang nantinya kita hubungkan ke index.html. Oke. Sebelum kita konekin ke HTML yang kita punya ya, kita bikin H1 di sini berisikan hello world. Nah, kita coba untuk melakukan preview gitu, show preview. Nah, di sini saya menggunakan sebuah extension ya, live preview kalau nggak salah. Nah, di sini saya menggunakan live preview ya, bisa kalian install aja. Nah, kita bisa lihat di sini HTML-nya masih bawaan, nggak terstyling pakai si Tailwind CSS. Tapi kita coba untuk konekkan di sini. .css kita konekkan ke dalam disk. Kita keluar dulu karena kita berada di dalam src, kita masuk ke disk, terus kita konekin ke output.php, otomatis langsung berubah tuh. Nah, kalau udah berubah kayak gini, otomatis berarti untuk Tailwind kalian udah berhasil terkonfigurasi gitu. Nah, cuman di sini minusnya ketika kita melakukan styling, misalnya di sini kelas text center, dia nggak bakal berubah ke tengah karena kita lihat di sini untuk runningnya itu buildingnya tuh stop gitu, dia hanya jalan sekali. Nah, di sini pentingnya menggunakan minus watch, jadi dia bakal
dia bakal selalu berjalan. Ketika ada perubahan dia bakal langsung build gitu. Misal nih kita tambahin watch. Nah, kita tunggu. Nah, otomatis langsung jalan tuh down. Nah, dia nggak berhenti dan otomatis ini juga langsung tengah. Oke, coba ya. Di sini saya mengganti untuk teks blue 500. Kita save. Nah, dia langsung generate dan ini pun langsung terganti gitu. Nah, misalnya kita tambahin teks XL, langsung generate. Terus kalian bisa styling lagi. Ya, jadi untuk installasinya seperti itu. Cuman ada satu tambahan yang ingin saya kasih tahu buat kalian. Misal kalian ingin menggunakan Tailwind, kan harus ini nih, harus ketik npm tailwind css min i input gitu selalu ketika kalian mau watch. Nah, kalian bisa masukin script ini ke dalam package.json gitu. Nah, di sini ada script ya. Nah, di sini udah ada bawaan yang tes, tapi kita bikin lagi satu di sini. Bebas namanya ya, mau apa terserah kalian, tapi di sini saya mau buat yaitu dev tailwind gitu. Nah, dev tailwind ini berisi config yang kita tulisin tadi, npx mi src input.css minfo this yaitu output.css minus watch. Nah, ini. Oh, ini kurang. Tailwind CSS. Ya, ini seperti ini. Nah, untuk jalaninnya kalian hanya perlu ngetik npm run dev tailwind. Nah, ini dev tailwind ini sesuai dengan nama yang kalian buat di sini. Oke, kita coba untuk run. Nah, kalau berhasil dia bakal jalanin script yang ini. Ya, ini. Nah, jadi sama kayak gini. Gitu. Kita pun kalau kita rubah-rubah di sini juga bakal berubah pastinya. Misalnya kan saya ganti jadi 2XL. Teks 2XL. Install 3XL. Apa nggak mau berubah? XL terus misal biar berubah font bold. Nah, oke. Ternyata harus perlu di reload dulu di sini biar kelihatan perubahannya. Oke. Nah, jadi itu adalah tutorial cara pakai Tailwind CSS. Sekian.